Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita punya Yesus yang luar biasa ya. Hari ini hari Pentakosta. Ada yang bilang Pantekosta, silahkan. Ya, saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Dan saya berharap semua jemaat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, pencurahan itu satu kali. Tapi lawatan Tuhan terus bekerja setiap hari. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Dulu saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya bisa bedakan. Setelah dipenuhi Roh Kudus, ada perbedaan yang besar, saudara ya. Betul-betul Roh ini akan menguasai, menolong kita. Satu waktu saya ditelepon seorang jemaat. Pak Samuel bisa ke rumah saya. Saya mau bercerai, Pak. Oh, tunggu ya Bu. Nanti sekian menit saya akan nyampe di sana. Saya datang saudara ya. Anaknya masih umur 7 tahun sama 5 tahun. Dia cerita dengan menangis di depan suaminya. Saya akan bercerai Pak. Sekarang saya kena kanker. Terus ya ini suami saya ini Pak. Kirinya wes kamu cerita dulu. Sambil cerita saya ini doa terus. Roh Kudus kasih saya hikmat. Supaya perkataan saya tidak keliru saudara ya. Terus dia mulai berdiri istrinya ya. Pak Samuel tahu suami saya ini kaya. Kalau saudara kandungnya datang, butuh apa? Ngomong tak kasih uang. Kalau saya minta uang belanja. Ini loh Pak aqua Pak. Di pipi saya, di kepala saya ini selalu dilempar. Di depan orang begitu baik. Di keluarga begitu jahat. Di gereja angkat tangan seperti malaikat. Di rumah jadi setan. Saya minta cerai. Saya bingung mau jawab apa saudara. Sekali lagi saya katakan saudara ya. Kita punya Roh Kudus yang bisa membantu kita. Sangat hati-hati berbicara seperti ini. Saudara saya doa, ayo Roh Kudus. Kemudian ada satu kalimat yang saya ucapkan. Yang saya juga kaget ya. Aku bisa ngomong gini ya. Tiba-tiba dua suami istri ini menangis. Saya cuma bilang, kamu tidak lihat anakmu tak? Anakmu lo butuh kamu. Ayo, Tuhan itu sih baik, bisa nolong. Hari itu dibatalkan perceraian. Saya masih percaya. Roh Kudus ini tahu persoalan saudara dan saya. Makanya ada banyak yang kita tidak mengerti. Saudara, seseorang yang baru bertobat, Roh Kudus ada padanya. Tapi belum dipenuhi. Roh Kudus bisa mengingatkan, ayo doa, ayo ke gereja. Tapi saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Supaya seluruh kehidupan kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Baru yang terakhir, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara-saudara betapa pentingnya Roh Kudus memenuhi kita. Tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa lidah. Ya lebih umum orang bilang bahasa roh. Dan Alkitab berkata, kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, kita hanya berdoa dengan akal budi kita. Kita bisa ucapkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, ada dua yang berdoa dalam hidup kita. Satu, akal budi kita yang berdoa. Tapi jangan lupa, waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, roh kita berdoa kepada Roh Allah. Makanya banyak orang berkata gini, Pak Sam, saya tidak minta ini loh. Kok Tuhan bisa kasih? Loh, kamu waktu doa gimana? Saya wis buntu semua, saya cuma nangis, saya berbahasa roh, saya dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang, rohnya kamu itu yang ngomong sama Roh Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang roh kita ini sampaikan. Saya kalau ke lokasi pembangunan, saudara ya, otak saya ini mati, buntu. Kenapa? Karena tidak bisa mikir. Ini dari mana nanti dananya? 10 lantai loh saudara. Lantai 8, 9 itu nanti 50 meter kali 100 meter. Separuh lapangan sepak bola. Ya 1 sampai 7 ini sekarang besi aja sudah 2 tahun ini sudah berapa saya tidak tahu. Kadang mati, otak saya ini tidak bisa buat mikir karena sudah buntu. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Ya saya hanya berdoa berbahasa roh. Nanti bendahara panitia puji Tuhan Pak. Ini beli besi. Tercukupi, ada yang nyumbang. Saya cuma gini, oh berarti roh saya sudah berdoa kepada Roh Allah. Saya enggak tahu. Tapi saudara juga
akan melakukan hal yang sama. Makanya hari ini saya ingin nanti kita belajar dari seseorang. Karena ini perjalanan hidup kita sampai mati. Dibutuhkan kesetiaan. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa setia sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, percaya saya, kita akan setia kepada keluarga. Kita akan setia di bisnis pekerjaan kita. Kita akan setia, ya saudara, di pelayanan kita. Jadi hari ini saya ingin saudara dan saya belajar dari seseorang ini. Saya mulai karena dari Kejadian sampai Wahyu hanya fokusnya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab naik diringkes, ya hanya keluar Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus lahir, itu dimulai ya Allah merancang keselamatan umat manusia. Tidak banyak catatan tentang Yesus sampai umur 30. Hanya ada umur 12 bahwa Yesus datang dibawa orang tuanya ke bait Allah. Ada yang bilang Yesus bantu papanya Yusuf jadi tukang apa saudara? Tukang kayu. Jadi Yesus ngerti soal bisnis. Makanya perumpamaan-perumpamaan Yesus banyak bicara tentang bisnis. Kalau kamu mau bangun menara, ya kamu duduk dulu. Dihitung berapa biayanya. Jangan dibangun nanti roboh. Nah ini kan bahasa bisnis. Nah saudara, umur 30 persis Yesus memulai pelayanan. Saudara, waktu Yesus memulai pelayanan, dia mengabarkan Injil keselamatan. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di 33,5 tahun, berarti cuma 3,5 tahun Yesus melayani, dia meninggal, mati. Kita memperingati Jumat Agung. Ya, habis Natal ada Jumat Agung. Jumat Agung dimulailah penebusan dosa manusia. Jadi dosa saudara dan saya lewat darah Yesus yang tercurah, kita ditebus. Jadi ada penebusan. 3 hari kemudian kita biasa menyebut Paskah. Yesus bangkit. Saudara kalau dia tidak bangkit, hari ini kita percuma ibadah kita. Dengan dia bangkit berarti Yesus hidup. Dimulailah kepastian ada hidup kekal. Jadi waktu saudara sudah diampuni, Yesus karena hidup, sekarang kita punya kepastian hidup kekal itu ada. Jadi setelah mati ada hidup kekal. Nah 40 hari Yesus berjalan di dunia ini menemui kira-kira 500 orang. Katanya surat Korintus. Jadi tiap hari Yesus menemui 10 sampai 15 orang. Karena dulu belum ada seperti sekarang teknologi yang canggih. Nah hari ke-40. Karena dia dari sorga. Dia kembali ke sorga. Sekarang di kenaikan Yesus ada kepastian surga kekal itu ada. Jadi saudara setelah punya hidup kekal, nanti meninggal pasti ada surga kekal. Katanya Yesus, kamu tunggu ya sebentar Bapa akan kirim yaitu Roh Kudus. Nah hari ke-10 terjadilah Roh Kudus memenuhi murid-murid, memenuhi jemaat di Kisah Rasul. Saudara dengan era pekerjaan Roh Kudus ini, pencurahan Roh Kudus. Roh ini penolong. Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menghibur kita. Dia akan mengingatkan kita. Ya semua hal-hal yang hari ini saudara terima lewat firman Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam kita ini dia akan menolong kita. Nah makanya hari ini kita akan lihat bagaimana kisah seseorang ini. Kalau kemarin waktu Paskah kita ngambil contoh Maria Magdalena. Ya bagaimana Maria Magdalena hidupnya yang tidak baik. Dia dirasuk 7 roh jahat. Kalau saudara wanita dirasuk 7 roh jahat. Waduh saya yakin ya. Pasti kelakuannya sudah tidak baik. Mungkin dia wanita liar. Tapi waktu ketemu Yesus. Hidupnya dirubah. Dia melayani sampai. Dia orang yang pertama. Waktu Yesus bangkit. Yesus menemui Maria Magdalena. Istimewa. Padahal dulunya hidupnya kotor. Tidak baik. Saya tahu di sini ada jemaat yang ketemu saya ya. Waktu nganter istrinya. Pak saya boleh nganter istri saya ikut ibadah. Oh boleh. Kenapa? Iya. Pernah istri saya ke beberapa gereja. Saya tidak boleh Pak. Loh kenapa kamu? Iya Pak. Terus saya dibisiki. Saya masih main perempuan. Saya masih judi. Saya masih merokok.
saya tidak layak. Loh, saya bilang gereja saya bengkel. Masuk aja. Nanti firman Tuhan yang kamu dengar, nah itu akan menolong kamu. 3 bulan kemudian ya, wah dia senang, wajahnya berubah. Puji Tuhan Pak. Sekarang saya sudah tidak melakukan ini. Kenapa? Firman Tuhan yang mengubah. Jadi Maria Magdalena ketemu Yesus. Berubah hidup. Ya saudara-saudara, kemarin kenaikan kita belajar dari Petrus. Sama dulu backgroundnya. 3,5 tahun ngadakan mujizat Yesus bersama Petrus. Tidur bareng. Semuanya bareng. Dia staf ahlinya kok. Ya datang kemana Yesus, 3 dibawa. Petrus, Yakobus, Yohanes. Saudara tahu apa tidak sakit hati. Kalau ini akal kita ya. Yesus disangkal sampai 3 kali. Yang katanya dulu Petrus hebat. Pokoknya iman saya tidak akan tergoncang. Semua boleh tergoncang. Alah, kena pembantu perempuan, anak-anak ditanya, kamu lah salah satu murid. Enggak lah. Waktu Yesus dengar ya, mungkin akal kita, waduh, apa tidak sakit Tuhan ya. Ini disangkal ya, tapi saudara tahu waktu Yesus khusus berjumpa dengan Petrus. Hidupnya berubah. Kemudian dipenuhi Roh Kudus, berubah. Nah hari ini kita belajar dari seseorang ini. Nah nanti perjalanan hidup kita, satu, semua ini pelayan Tuhan. Saudara ini pelayan Tuhan semua. Waktu saudara memulai untuk menjadi saksi, itu saudara jadi pelayan. Ini ya contoh ya, katanya Yesus, kamu terang dunia. Nah saudara kemana-mana dilihat orang. Terus ada yang ngomong, saya tidak melayani apa-apa kok Pak. Saya cuma ke gereja. Terus teman saudara tanya, lu kok sekarang berubah? Dulu lu kan suka meso-meso, kok sekarang enggak? Oh iya, aku ke gereja. Sekarang suruh ngomong sing baik. Nah ini kan saudara sudah jadi terang, jadi saksi. Ya jadi pelayan itu. Nah makanya saya bilang nanti semua jemaat ini pelayan Tuhan. Cuma ada yang di mimbar, ada nanti pelayanan meja, ada yang hidupnya cuma jadi teladan. Semuanya pelayan. Baru nanti yang kedua yaitu perkataan kita. Nah dari dipenuhi Roh Kudus ini perkataan kita akan diubah oleh Tuhan. Baru yang terakhir perjalanan hidup kita ini. Nah saya ingin dalam beberapa saat ini mari kita baca dulu Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 8. Siapakah orang ini ya? Pada masa itu katanya ketika jumlah murid. Jadi murid ini jemaat saudara ya. Karena dimuridkan ya ada pemuritan jadi namanya murid. Jadi ada rasul-rasul, kemudian jemaat biasa dipanggil murid. Nah katanya makin bertambah. Timbullah, nah ini ngomel-ngomel ya, sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Alkitab kita terjemahan perjanjian lama itu dari Ibrani, ya bahasa Ibrani, Hebrew. Yang perjanjian baru itu dari bahasa Yunani, Gerika. Gitu ya, atau bahasa Inggrisnya Grek. Nah biar saudara tahu, jadi Alkitab yang kita pegang perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terus dari bahasa Yunani. Nah katanya protes ini ya terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ini ngomong loh, kok janda-janda mulai diabaikan? Ya ayat 2. Katanya Alkitab, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid ini. Ya jemaat ini kumpul dan ngomong gini. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani apa? Meja. Ini yang disebut diakonia. Saya berdoa gereja kita yang di pusat, kita ada cabang di Blitar, Jombang dan Pontianak. Nanti gereja kita, saya sudah ngomong dengan pelayan-pelayan, biar dikenal karena diakonianya. Ya, dan sekarang sudah terlaksana. Saya berdoa tidak ada lagi jemaat yang hidup di bawah prasejahtera. Saya sudah cek sampai cabang-cabang, semua bedah rumah sudah selesai. Ada jemaat kita yang tidak punya toilet, saudara ya. Jadi kalau maaf buang air besar dia bawa sekrok. Jadi di kebun dicekrok, terus ditutup ya. Saya ke sana, aduh saya nangis ya. Saya bilang bongkar, bangun. Sekarang rumahnya bagus ya.
kita belikan sofa, ya semua kasur yang dari kapuk kita sudah ganti spring bed supaya sehat. Ya ini dilakukan oleh jemaat, uangnya jemaat. Kita dulu mengeluarkan sehari bisa 150 juta waktu awal-awal pandemi. Saudara, diakonia ini sangat penting. Makanya kalau saudara memang kekurangan, silakan hubungi Gembala FA saudara. Ya, 6 RT di dekat gereja kita semua security-nya tiap bulan kita sudah santuni. Ya, di mall ini juga semua. Nah, saudara boleh cek di diakonia. Nah, saudara-saudara, saya ingin nanti gereja kita dikenal karena diakonia. Saya percaya semakin gereja ini mengeluarkan berkat untuk mereka. Sampai hari ini uang itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Ya, saudara-saudara, ini yang terjadi di awal ya daripada gereja mula-mula. Terus ayat 3. Oh ayat 4 ya. Ayat 4. Oh 3 dulu ya. Karena itu katanya saudara-saudara pilihlah. Nah ini ya rasulnya bilang. 7 orang dari antaramu. Nah kriterianya cuma sederhana. Ini 1 terkenal apa? Ya otomatis. Ya kalau tidak baik wah nanti jadi perguncingan terus ya. Nah 2 yang apa? Penuh roh. 3 hikmat. Lah nek bodoh nanti diakali tok mbek jemaat. Ya, supaya apa? Katanya rasul-rasul ya mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, saudara terkenal baik. Ini saya lagi benahi gereja kita. Ya, puji Tuhan. Saya merasa gereja kita sudah mulai masuk gereja besar. Saudara, saya lagi benahi full timer. PAW baru diaken Asyir. Terlalu banyak yang harus diperbaiki ini ya. Belum departemen-departemen lain, ini belum youth, remaja, sekolah minggu, ini belum multimedia, belum sound system, ya ke cabang-cabang. Saya baru fokus 3 ini. Ya saya mulai pila-pila, saya mulai kontak Pak Wilung. Kenapa? Terkenal baik ini penting. Ya, jadi saudara nanti kita akan lihat bagaimana saudara harus jadi baik. Ya khususnya di keluarga dulu. Nah kalau di keluarga tidak baik, buat apa saudara di luar baik? Ya, saya kenal seorang keluarga ya, istrinya kalau ngomong, oh kalau Natalan Pak, di gereja saya, saudara ini kurang 60 juta untuk Natal. Pasti suami saya berdiri. Saya yang tutup. Wah tepuk tangan semua. Begitu pulang Pak, telur rentek loh, disawat. Tasih saudara, duit mana? Kata istri, buat apa kamu hebat di gereja, tapi tidak hebat di keluarga. Saudara hari ini Allah tahu nanti saudara dan saya harus berubah semua. Khususnya pelayan-pelayannya harus terkenal baik. Ya mau orang bilang kita ini berkarakter jelek, kita negatif apa terserah. Pokoknya Tuhan yang menilai kita. Nanti juga penuh roh dan hikmat. Nah ini suruh pilih katanya. Nah sekarang ayat 5. Ya ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Nah ini ya yang disebut juga murid tadi. Lalu mereka memilih siapa? 1. Nah ini yang kita pelajari hari ini. Stefanus bukan rasul. Dia cuma jemaat. Saudara ya. Katanya khusus Stefanus ada tambahannya. Seorang yang penuh apa? Iman dan Roh Kudus. Lainnya cuma ditulis nama itu. Ini ya. Filipus, Prokorus, Nikanor. Nah ini tetangga saya, Timon. Nah ini ya. Kata wong kene iki melok nang kono ya. Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Sekarang ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Sama ya, minggu lalu saya meresmikan atau melantik diaken-diaken baru. Ya sama, didoakan kita tumpang tangan. Nah sekarang ayat yang ke-7. Firman Allah katanya makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam-imam, nah ini ya, menyerahkan diri dan percaya. Sekarang ayat 8 ada catatan khusus lagi tentang Stefanus. Katanya firman Tuhan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sekarang kita ganti nama Stefanus, nama kita masing-masing ya. Saya Samuel Sianto Kedowon.
Saya pakai miming. Nanti nek nyebut namanya tolong cekel dodo ya. Sing duwe dodo. Ya, sing gak duwe cekel kupinge ya. Nah ini kalau saya ya. Dan miming yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah sekarang giliran saudara. Awas nek pakai miming ya. Ini tak iling no ya. Namanya dewek-dewek. Ayo percaya hari ini bahwa mujizat-mujizat. Ini loh diulang. Mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda ajaib itu akan kita alami sendiri. Percaya saudara? Iya ini Stefanus. Bukan rasul, bukan pendeta. Jemaat. Saudara pun hari ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Ayo saya hitung ya, namanya dewek-dewek ya. 2, 3. Gak kerungu aku ya wes. Saya punya murid sekolah mingguan. Umur 6 tahun namanya Yuniarti. Begitu papanya kecantol VW Gombel. 3 bulan gak pulang ya. Habis kulkas dijual, semua dijual. Terakhir kursi tamu sudah digeret ya. Lah mamanya satu gereja sama saya ketua wanita ya. Siang itu rupanya biarpun mau jabatannya tinggi, kalau sudah ngadapin masalah ndak kuat ya paling gampang bunuh diri. Jadi anaknya dikasih baygon dipegang kabeh. Lalu namanya arek-arek dikocok ya. Loh, masuk minuman kayak gini. Baru mamanya nangis. Enggak apa-apa wis. Kita mati bareng aja. Biar papamu bahagia. Ya ini Yuniarti umur 6 loh. Mah, sekolah minggu loh. Ada Tuhan Yesus loh. Kita doa di sini. Nanti Tuhan Yesus bisa suruh papa pulang. Oh saya nek kata-kata ini merinding ya. Mamanya nangis. Ayo kita doa. Yuniarti yang doa. Tuhan Yesus jemput papa Tuhan. Pasti papa bisa pulang. 3 bulan tidak pulang. Itu jam 2 siang. Sudah ambil putusan mau bunuh diri. Bareng wis. Sudah tahu jam 4 papanya pulang. Apa kebetulan? Oh enggak. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saudara duduk di sini. Mungkin di luar kota, di luar pulau, di luar negeri ada suami, ada istri, orang tua, anak saudara, ada famili. Hari ini butuh pertolongan Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan hari. Kita semua akan bisa mengadakan mujizat. Dan tanda-tanda ajaib itu ada pada saudara dan saya. Makanya hari ini ayo belajar dari Stefanus ini. Nah sekarang saya pakai catatan. Saya tidak bisa bikin PowerPoint. Nih anak saya Yoel khotbah bagus. Pak Jusman, KP, so aku pakai kertas saya ya. Wes jarno wes. Sing penting saudara ngerti mulai ya. Harus apa ini coba dibaca sing banter. Sing banter. Iya, lo penuh. Ya ayo lebih banter lagi 2, 3. Iya. Saudara hari ini harus penuh Roh Kudus. Dengan tanda yaitu apa? Berbahasa roh. Saudara-saudara, hari ini jangan minta yang instan. Saya ini kan dosen ngajar ya di sekolah teologi. Nah, di Ciputra saya ngajar, Universitas Ciputra Surabaya 3 tahun. Nah, ini diminta terus ya. Nggak punya waktu saya. Saudara, karena saya dosen, saya harus melihat sendiri. Kalau itu yang sensitif-sensitif. Di Jawa Tengah ada sekolah bahasa lidah. Sekolah bahasa roh. Saya gini, pengen rose, ya apa sih? Saya datang. Jadi diajari ya. La 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 la. Li 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 li. La 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 la. Li 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 li. Lah nek Pak Tri bojoe namanya Lili lah. Tri Lili. Ya. Jadi diajari. Sehingga dulu itu sampai jadi bahan guyonan ya. Saya gini aduh, mosok rek jadi bahan guyonan. Sampai ada sing doa sandal lawas. Mbok ganti sandal anyar katanya. Sampai loh ya pegawai atau tukangnya bengkel sepeda motor loh. Saking pengen dipenuhi Roh Kudus sampai bahasa roh misalnya Suzuki Kawasaki. Nah ini loh jadi bahan omongan. Kenapa? Gak bener mana ada bahasa lidah ini diajar. Ada lagi kepekaan. Saya datang ke Jawa Tengah. Jadi katanya ketemu orang isa peka. Oh orang ini lagi dikuasai setan. Oh ini lagi gegeran bik bojone.
Saya pengen tahu, ya apa sih belajari kepekaan ini. Saudara tahu belajarnya, sederhana. Kayak arek cilik main peta umpet itu. Jadi ngadep tembok situ. Yang di belakang jejer 5 temennya ya. Misalnya belakang saya Pak Chandra, belakangnya lagi Pak Wilung, belakangnya lagi Pak Victor. Terus gitu, nanti saya gini. Belakang saya Pak Wilung. Oh salah Pak Chandra, berarti tidak peka. Itu dilatih terus sampai peka. Saya gini, iki ajaran tekondi gitu. Terus nubuat, ada sekolahnya. Saya datang bertiga sama teman saya. Saya datang, saya lihat, oh kepala sekolah perempuan saya ngajari. Terus saya duduk, suruh duduk. Terus dilihat gitu ya. Ternyata yang dinubuati bukan saya, teman saya yang tengah. Tuhan baru bicara. Tak pikir aku ini. Tuhan bicara, kamu akan dapat BMW warna ungu. Jelas ungu baru. Teman saya, haleluya, puji Tuhan. Mulai diamplopi sudah, waduh dahsyat ya. 2 minggu lagi dapat BMW. Jelas warna ungu, jelas ini baru gitu ya. Kurang sehari, dewe seneng. Ditelepon, katanya Tuhan ditunda. Jadi sampai saiki ditunda saudara. Nah ini loh saudara ya. Nubuatan ada. Itu Alkitabiah. Tapi kalau yang lu buat itu banyak. Hati-hati saudara ya. Jadi saudara-saudara kita jangan yang instan-instan. Saya S1 sampai S3 17 tahun. Saya heran ya. Punya teman kuliah hari ini bulan depan wisuda. S1 teologi ya. Dengan bangganya jemaat dikumpul syukuran. Saya diundang datang. Kata jemaat, loh Pak pendetong ini bener enggak? Ya tak kau pendetomu. 2 bulan kemudian lulus S2. Syukuran mana? Saya lo datang. Kata jemaatnya, Pak, iki bener enggak? Saudara tahu waktu ditanya gembala, loh Pak, masa 3 bulan gini sudah S1, S2? Ini supaya saya wibawa di hadapan pemerintah. Ada gelar. Loh masa gelar untuk wibawa-wibawaan? Saudara mari kita harus mulai kembali ke firman Tuhan. Lebih baik takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Saudara hari ini kita harus mulai pakai caranya Alkitab. Nah kita belajar dari Stefanus. Kenapa dia bisa sampai setia sampai mati? Nah ini kita akan belajar. Nah dari ayat yang kita baca, saya masukkan yang pertama di pelayanan. Nah ini ya, jadi di pelayanan. Nah ini tak tulis. Tadi tak simpulno ayat 1 sampai 8. 1, dia orang apa? Saudara harus semua jadi orang baik. Tidak gampang memang. Tapi harus memulai. Saya ulang ya. Saya tahu saudara untuk jadi baik sulit. Saya hari ini berjuang jadi baik. Tanya istri saya, ini istri saya sering nasihati saya terus. Ayo lo Pak, yang gena. Ayo terus. Saya harus perbaiki terus. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk jadi baik. Ini yang tak kurungi merah, ini yang kita lakukan sendiri ya. Nah yang ini dari Tuhan, yang tak kurung. Itu Roh Kudus yang akan beri. Yang kedua harus punya apa? Hikmat. Hikmat itu saudara nanti di kerjaan, waktu konseling. Nah ini saudara saya sudah bentuk tim konseling, saya yang megang sendiri. Karena kemarin waktu pencurahan 10 hari, aduh jemaat yang ada di rasuk roh jahat, ada yang kepahitan, macam-macam. Apalagi kita jam 3 sore nanti saya khotbah, itu ibadah mujizat. Banyak yang punya masalah. Jadi saya sudah ngangkat ya untuk menjadi seorang konseling full timer di gereja kita. Saya yang mendidik sendiri. Jadi ada saya, istri saya, anak saya Yoel, istrinya, Pak Afat, istrinya Pak Afat, Pak Jusman, istrinya Pak Jusman, Bu Ineke, juga CLI. Nah nanti saudara bisa hubungi. 24 jam saudara bisa telepon saya. Tulis ya nomor WA saya. Boleh ke rumah saya. Saya sekarang sudah total melayani saudara. Dulu belum pandemi saya rata-rata sebulan 140 kali khotbah. Hari ini sebulan mungkin cuma 20 kali. Saya pengen betul-betul ngopeni jemaat saya. Ya, jadi saudara perlu hikmat. Bagaimana memecahkan masalah saat itu Tuhan kasih. Terus bisa. Terus. Jadi kita ini pasti menang. Jadi bisa ngatasi semua. Nah inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Berikutnya apa? Iman. Iman ini cuma sederhana. Saudara mempercayai Allah bisa nolong kita. Itu aja sudah iman. Oh saya percaya Tuhan nolong saya. Selesai itu iman. Tapi nek saudara, apa bisa ya Tuhan nolong? Ini bukan iman, ini imin, tonggone iman.
Jadi saudara butuh iman. Makanya kenapa Stefanus bisa mengadakan mujizat dan tanda heran. Karena ada iman. Gereja kita dikenal gereja mujizat, gereja penuh iman. Ya saudara lihat sendiri bagaimana cara Tuhan bekerja menolong gereja kita. Kita punya 3 cabang. Buka satu gereja loh saudara, sulit. Saya harus akui sama saudara, angel. Bukan nyari jemaat. Harus nyiap no alat musik, korsine. Ya, ini nanti sing melayani siapa, sing khotbah siapa. Waduh banyak sekali saudara. Gereja kita baru 7 tahun. Ya kita lagi bangun lah apalagi. Dan saudara kalau enggak Tuhan enggak bisa. Nah ini butuh iman. Baru terakhir apa? Karunia. Nah ini penting. Saudara minta karunia itu. Ayo. Ada 9, kita baca ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Ayo kita lihat. 1 Korintus 12 kita mulai ya. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia. Nah ini ya biasa disebut karisma. Bisa. Makanya disingkat karis. Nah, itu ya. Jadi ini dikasih. Kalau dikasih bisa diambil. Oh, namanya dikasih. Katanya untuk apa satu? Berkata-kata dengan apa? Hikmat. Saya tahu di sini ada yang dapat karunia ini ya. Saya punya wagem 9. Nah itu ya, ada Pak Roy Agustinus. Saya paling senang ya, nek rapat. Tiba-tiba nanti dia ngomong, wah saya gini. Wah Pak Roy, kamu dapat karunia berkata-kata hikmat. Ya, saudara juga nanti bisa dapat. Minta ini. 1, 2, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk apa? Iya, pinter memang. Pengetahuan apa aja bisa. Ngomong lele iso. Ngomong manu emprit ngerti. Pelayaran ngerti, politik ngerti. Wis pokok banyak pengetahuan. Memang Tuhan kasih. 2. Yang ketiga, ayat 9. Nah, saudara nanti minta ya. Saya cuma minta 3. Dari 9 ini saya minta 3. Saudara boleh minta semua 9. Beledos kepala saudara nanti ya. Ya boleh ini karunia dikasih kok. Tapi saya cuma minta 3. Ini ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Nah ini yang saya minta salah satunya. Terus kepada yang lain yang memberikan karunia untuk apa? Nah ini saya juga minta. Ya. Jadi saudara banyak sudah mungkin 1000 orang lebih ya. Yang dinyatakan dokter tidak bisa hamil. Tidak bisa. Hari ini harus punya anak. Ada yang 14 tahun. Gak bisa Pak, kamu ngomong gak bisa, Tuhan Yesus bisa. Ayo doa. Ya begitu hari ini didoakan bulan depan hamil ya. Ada lagi yang Pak ini apa, bujuku gak meteng-meteng. Tak doa no, pasti Tuhan Yesus kasih. Saya bilang sama istri, pasti Tuhan Yesus kasih. Doa, didoa no, puji Tuhan. Bulan depan hamil, lahir. Pak doa no lagi Pak, doa ya, puji Tuhan. Didoa no sekarang, bulan depan hamil. Sekarang nek ketemu saya. Pak, ojo didoano Pak, angkut meteng terus ya. Nah ini saudara ya. Jadi saudara, Tuhan memang kasih. Saudara nanti coba praktek. Waktu mungkin doa pertama. Tuhan, gak sembuh malah mati. Gak apa-apa, coba terus. Nih 7 kali. Wah ini pendeta pencabut nyawa ini ya. Ya mungkin saudara dipakai Tuhan spesial untuk seperti itu ya. Ini ada jemaat saya minggu lalu Pak doano. Saya datang ya. Umur piro Papa ini? 80 lebih. Terus doanya apa? Ya saya tahu lah anak-anak pastilah. Pakai bahasa yang umum ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya ngerti lah pasti Tuhan sakno ini wis. Bertahun-tahun seperti ini. Wis panggilan kan gitu. Cuma mau ngomong gitu kan gak mentolo. Saya gak mentolo. Ya saya doanya gampang. Kok ini wis nek waya ngadep Tuhan ndak apa-apa ngadep kok. Arek-arek wis siap kok ya. Ayo Tuhan Yesus wis siap no kok. Wis kudu tok mulai tapi saya ngene Tuhan cabutan cepet terus ndak apa-apa. Berapa hari kemudian ditelepon puji Tuhan papa wis meninggal ya. Wis dilayani. Loh iya. Di Surabaya ada terkenal keluarga yang dulu dapat SEA Games medali sampai 9 emas ya. Terus ditelepon saya. Pak, teko Pak di Siloam. Lho apa? Iya Pak wis 8 tahun. 8 bulan. Sakit. Sampai punggungnya sudah nyunyut ya. Loh terus? Ya istrinya bilang ya mamanya. Wis Pak, enggak apa-apa wis. Kita sudah datang 7 pendeta kok. Tapi enggak berangkat-berangkat ini. Loh berarti suruh berangkat? Iya.
Ya tak doano ae, tak bisiki bisa. Kok ini istri be anak-anak, gak apa-apa wis. Wis siap kok ditinggal, wis berangkat wis ketemu Yesus di surga ya. Dalam hati saya, tolong Tuhan jangan cepet budal ini ya. Ya saya keluar Siloam loh, baru mau muter DTP 10 menit wis ditelepon. Puji Tuhan papa wis berangkat. Lu mateng kon pencabut nyawa tenan deh ya. Ya. Saudara ya Tuhan kan baik, kehendak Tuhan aja. Ya memang Tuhan kasih yang terbaik ya. Saudara bisa minta nanti. Ini ya. Terus karunia apa lagi? Ini seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya. Terus kepada yang lain memberikan karunia untuk apa? Loh, nubuat. Ada nubuat. Untuk memberikan lagi, membedakan apa? Iya. Jadi teman saya bisa tahu. Oh ini roh jahat. Oh ini enggak. Bisa tahu beda-beda noro. Saya enggak bisa. Ya. Nah terus karunia untuk apa? Berkata-kata dengan loh memang ada karunia. Jadi tidak dipenuhi Roh Kudus tapi dapat karunia ini. Nah saya saranno, ya penuh Roh Kudus saja. Oh tandanya saudara berbahasa roh. Baru yang terakhir, bisa menafsirkan bahasa roh itu. Jadi teman saya, jadi orang ngomong apa-apa, dia bisa nafsir. No. Oh tadi itu ngomongan dulu. Katanya Tuhan gini-gini, oh ini gini-gini, bisa. Saudara tinggal minta. Nah ini Stefanus mendapatkan. Jadi di pelayanan, betapa pentingnya saudara jadi orang baik. 1. 2, penuh apa? Hikmat. 3, iman. Terus terakhir, karunia. Ini di pelayanan. Sekarang saya tambahi. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Nah ini ya, bagaimana perjalanan Stefanus setelah dia melayani, sekarang mulai masuk di masa-masa yang sulit. Sudah nanti juga akan masuk di masa-masa yang sulit. Mari kita baca ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, jadi ini kesaksiannya Stefanus. Katanya sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan apa? Loh ini saudara ya, menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Terus ayat yang ke-58, mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya ya dengan batu ini. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya. Jadi waktu dilempar ini, diseret. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60 terakhir, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Dia setia sampai hari ini. Roh Kudus membawa saudara dan saya bisa setia. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Nah ini ya, perkataan kita. Nah ini, jadi waktu nanti saudara berkata-kata. Di hadapan siapa aja. Waktu Roh Kudus memenuhi kita. Perkataan kita, perkataan yang mengandung kuasa. Kenapa? Karena kita akan menyampaikan kebenaran. Jadi saudara hari ini, perkataanlah perkataan kebenaran. Firman sampaikan. Ini loh yang benar. Ini loh yang benar. Jangan mau kompromi saudara dengan dosa. Baru yang terakhir. Dia jujur. Lihat tadi ayat 58. Dia ayat 56 katanya dia lihat langit terbuka. Saudara-saudara, betapa pentingnya kejujuran. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita hari ini untuk memperkatakan yang benar. Jujur. Ini di perkataan. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, ya. Nah, yang terakhir yaitu waktu Stefanus menderita. Nah, nanti ada saatnya saudara juga ngadepi masalah. Nah, ini ya. Jadi yang saya garisi merah tadi itu yang harus kita lakukan sendiri. Ya, seperti ini tadi yang merah jujur kita harus kerjakan sendiri. Dan kebenaran itu kan sudah yang kita sampaikan. Ya, jadi saudara di pelayanan, nanti di perkataan kita, sekarang dalam hidup kita. Waktu saudara menghadapi penderitaan. Oh banyak masalah hidup saudara. Ya hari ini kalau saudara ngalami penderitaan, hati saudara harus penuh dengan apa? Apa ini? Iya, makanya tidak mengeluh. Lihat Stefanus, Tuhan ampuni Tuhan. Ampuni mereka tidak tahu.
Oh kalau dia terpaksa lain ngomongnya. Obongan Tuhan. Bakar aja. Enggak, karena dia sukarela. Terus baru terakhir, kita pasti menang. Jadi Tuhan kasih kemenangan. Jadi saudara sebenarnya tidak ada anak Tuhan yang menyerah. Tidak ada anak Tuhan yang bunuh diri. Tidak ada anak Tuhan yang kalah. Yang ada hari ini kita lebih dari pemenang. Jadi saudara hari ini ayo. Kita harus memulai. Saya yakin hari ini saudara dan saya rindu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Di pelayanan terjadi mujizat. Ada tanda-tanda ajaib. Perkataan kita mengandung kuasa. Dan hari ini waktu kita menghadapi masalah. Menderita, ya mungkin saudara merasa hancur semuanya. Jangan takut. Yesus akan kasih kita kemenangan. Saudara percaya Yesus bisa kasih kita kemenangan? Oh pasti. Saya hampir ngonselingin orang tiap hari saudara ya. Saya tidak pernah tahu ilmu konseling. Jadi cuma karena pengalaman saja. Tapi saya punya Roh Kudus yang membantu saya. Ada kata-kata yang keluar. Yang kadang itu ngantem saya sendiri. Tapi saya percaya. Itu untuk kebaikan saya. Tapi saudara yang jelas Roh Kudus menolong saudara dan saya. Roh Kudus membantu kita. Kita ada saatnya tidak tahu. Ya apa ya? Ya apa ya? Masa depan saya gimana? Perjalanan kita akan terus sampai mati. Tapi percayalah hari ini Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Wah enak ya hidup bareng Tuhan. Saya ingat saya akhiri dengan kesaksian ini ya. Anak saya Belin. Waktu itu masih umur 16. Jadi cecenya Eva, kukunya lagi Yoel. Ya sekarang Yoel setelah lulus di sekolah teologi di Singapura. Bantu saya di sini. Nanti yang ganti saya Yoel ya. Saya sudah angkat dia pengganti saya. Oh saya bersyukur saudara ya. Saya masih kuat, saya sudah bisa ngangkat anak saya. Saya banyak lihat, kalau sudah tua belum ketahuan siapa yang mau ganti. Ini pekerjaan Tuhan. Saya harus kerjakan dengan takut dan gentar saudara ya. Jadi saya sering diskusi dengan anak saya Yoel. Nah waktu kecil-kecil, si Eva anak saya nomor 2 ya. Di rumah itu bikin kue terus. Di lesno bik mama ya. Melok kursus terus. Ma, kabeh ibu-ibu PKK, aku tok sing SMP. Jadi aku ini sayang-sayang, ya kan enak gitu ya. Saudara kemudian Eva sekolah di Surabaya. Ya kalau saudara nanti di IPH tanya satu-satunya yang jual kue tiap hari. Nah, itu anak saya Eva ya. Ya puji Tuhan. Nah si Belin masak terus. Ya memang senangnya masak. Jadi saya ini tidak bisa kurus. Kabeh kurus, saya lemu kurus. Soalnya nek kurus pas gak masak. Nek masaknya lemu maneh ya. Nah terus lihatlah di Google ya, di ini apa internet, mereka pengen sekolah, ya namanya Le Cordon Bleu, LCB ya. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu kalau ini sekolah sangat mahal. Nah waktu Eva berangkat ke Sydney, karena yang di Sydney Le Cordon Bleu-nya terkenal untuk patisserie roti. Nah Belin lihat, nah untuk chef masak itu di New Zealand. Waduh. Waktu Belin ngomong, Pak, aku di New Zealand. Saya cari temen, family pasti enggak. Temen, tidak ada satupun kenalan. Saya doa ya, Roh Kudus bantuin ini. Ya apa caranya ini? Saya gini, ngomong ke istri saya, wis gini aja. Belin kasih umur 16, wedok nih. Trial aja, coba, uji coba ke sana, 3 minggu. Gak kira kerasan, adem. Saudara bayang no ya, di New Zealand musim panas malam tuh 0 derajat. Ya pernah rekor musim panas tuh 25 derajat. Paling panas loh 25. Waduh saya dalam hati cek adone. Berangkat 3 minggu ya. Saya gini wis mulai mandoro wis kon gak kerasan gue ya. Pulang wis Pak sip. Mantep ke sana aja. Mateng hot. Saya nih nyari-nyari ya apa cara ke situ. Dititipno siapa ini? Ya wes rundingan sama agennya. Akhirnya dikirimlah ke sana. Dapat orang tua asuh karena belum umur 18 enggak bisa. Harus ada orang tua asuh kepada negara ya. Sampai di sana ya sudah saya antar. Ya kemudian bincang-bincang tuan rumah ya. Itu September. Saudara tahu Februari sebelumnya 7 bulan sebelumnya saya bawa rombongan ke Israel. Nah ini ya pokok Februari, November saya itu berangkat ke Israel. Nah, kalau saudara mau ikut yang November ini mulai banyak daftar ini ya. Silakan.
Nah, ini saya bawa rombongan dari Jakarta. Saya wis dianggap anaknya. Wis Pak Sam tak pe anak. Oh iya makasih Pak, Bu, ya. Di pe anak. Nah, sampailah di New Zealand. Ngomong-ngomong Belin ditanya, "Papamu kerjanya apa?" "Pendeta." "Hah? Pendeta di mana?" "Di Malang." "Siapa namanya?" "Samuel Sianto." Sebentar ya. Kok ini rasanya adik papaku kemarin ke Israel bareng papamu. Telepon Jakarta ya. "Ke Israel bareng siapa?" "Samuel Sianto." "Loh ini orangnya ada di sini." "Loh kok bisa di sana?" "Iya ngeterno anaknya kuliah." "Wis kok kan gratis saya. Gak usah bayar," katanya. Oh terus diomongi saya, "Gratis." Ya saya mau dalam hati, tapi mulut gak bisa. Jangan bayar pada dalam hati. Wah bodoh kamu ini. Ya, tapi akhirnya bayar saudara ya. Nah, tapi Berlin kan diambil anak sudah ya di sana. Jadi ada angkatnya ya. Saudara ini loh. Negara yang hampir di selatan. Jauh saudara. Saya naik berangkat pagi jam 8 keluar rumah pagi gini ya. Nyampe New Zealand besok jam 3 sorenya sana. Gak mandi wis. Di transit wis kuape saudara ya. Wangil. Sampai di sana, loh ternyata Februari loh Tuhan siap. Saya loh kayak di PA anak. Loh ini loh Belin sekarang di PA anak sekalian di situ. Loh ini loh gak kenal semua. Saya mau tanya saudara, apa kebetulan? Saya tidak pernah kenal kebetulan. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya tadi saya kan bilang waktu doa, roh saya tidak tahu ngomong apa. Mungkin saya lagi butuh uang, mungkin saudara butuh uang, mungkin butuh rumah. Kita tidak pernah tahu, tapi roh kita ini bicara kepada roh Allah. Dia Bapak yang sangat baik. Makanya pagi ini saya cuma ingin saudara punya kerinduan. Roh Kudus penuhi saya. Setelah itu koreksi, karena ini Roh Kudus. Kira-kira yang ada kepahitan, mangkel sama orang tua, sama pasangan, kepahitan, buang. Dia tidak bisa kumpul kita, dia kudus. Tuhan ampuni Tuhan. Nah baru minta Katanya Yesus, Bapak yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak. Apalagi Bapakmu yang di surga. Kalau kamu minta Roh Kudus, dia akan memberikannya. Baru yang terakhir mulai ngomong, nyembah haleluya. Nanti Roh Kudus akan memenuhi saudara. Ikuti aja seperti yang Roh Kudus mau. Ayo kita bangkit berdiri. Saya ingin saudara beberapa saat ini saudara dan saya memang dipenuhi Roh Kudus. Dia ada di sini, dia akan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang tidak terbatas. Karena dia akan menolong kita ya.